Hampir semua trader itu kan terobsesi ya, nyari saham yang bakal terbang. Tapi, gimana kalau saya bilang keuntungan paling gede itu justru ngumpet di saham-saham yang kelihatannya capek, yang bosenin? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar strateginya. Kita akan cari peluang di tempat yang sering banget kita lewatin. Yuk kita mulai. Coba deh, dengerin baik-baik kalimat ini. Trader pemula itu cari saham terbang, tapi swing trader justru cari saham capek. Kedengarannya aneh kan? Salah malah, tapi justru disitulah letak rahasianya. Ini yang misahin antara trader yang cuma ikut-ikutan sama trader yang punya strategi. Dan ini inti dari semua yang akan kita omongin hari ini. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung bedanya. Di sebelah kiri itu trader pemula. Mereka gampang banget ke bawah arus ya kan? Lompat ke kereta yang udah jalan kenceng karena takut ketinggalan, alias FOMO. Nah di kanan itu swing trader, kebalikannya banget. Mereka ini kayak pemburu yang sabar. Nyari momen-momen tenang pas saham lagi ngambil napas sebelum lari lagi. Yang dicari itu sweet spotnya, bukan puncak ramenya. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah persimpangan. Ada dua jalan trader. Coba deh pikirin sebentar. Anda ini tipe yang mana? Tipe pengejar roket yang siap sama resikonya yang gede? Atau Anda tipe pencari ritme yang lebih suka sesuatu yang bisa diprediksi? Yuk kita bedah dua-duanya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nyatanya ya. Kita akan bedah 3 saham yang kelihatannya lagi capek. ICO, MEDC, sama Harum. Kalau dilihat sekilas ya bosenin. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada pola tersembunyi yang justru jadi incaran para swing trader. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, kita punya Inco. Julukannya pas banget. Bangunnya pelan, tapi nggak bohong. Ini bukan tipe saham yang bakal heboh di berita. Gerakannya itu tenang, santun. Nah, justru di dalam ketenangan kayak gini, peluangnya lagi ngumpet. Oke, sekarang kita lihat DNA-nya saham ini. Coba perhatiin tabelnya. Pertama, lihat trennya. Dia lagi membangun basis. Maksudnya, dia lagi bikin fondasi yang kuat setelah turun. Terus lihat deh RSI-nya. Di angka 56. Ini sehat banget. Bukan di area overbought yang panas, tapi di sweet spot yang kita cari. Seakan-akan semua indikator ini lagi bisikin hal yang sama. Ada sesuatu yang lagi dibangun di sini loh. Berikutnya kita ke MEDC. Nah, ceritanya beda lagi nih. Saham ini tuh abis lari kencang, lonjakannya gede, dan sekarang lagi fase istirahat. Bayangin aja pelari maraton yang lagi minum di pinggir jalan. Kelihatan lelah, tapi jelas belum selesai. Coba fokus ke baris volume di tabelnya. Lihat deh, keterangannya turun drastis. Ini petunjuk emas nih. Artinya apa? Artinya yang jualan udah pada kehabisan tenaga, udah pada capek. Ditambah lagi, MACD-nya nunjukin momentum jualnya makin lemah. Wah, ini udah kayak timbangan yang sebentar lagi bakal geser dari jual ke beli. Dan yang ketiga, kita punya HRUM. Saya pribadi suka bilang ini sideways paling jujur. Kenapa? Soalnya nggak ada drama, nggak ada PHP. Gerakannya rapi banget, di dalam satu rentang harga aja. Nah, ini yang bikin dia jadi gampang ditebak buat orang yang ngerti cara bacanya. Kuncinya, HRUM itu ada di volume yang sangat kering. Pernah mikir nggak, apa artinya kalau volume transaksi itu kering kerontang? Artinya pasar lagi nunggu, yang mau jual udah habis barangnya, yang mau beli juga masih nahan harga, jadinya terbentuk semacam arena yang jelas banget. Ada batas atas, ada batas bawah. Nah, disitulah kita bisa bermain. Oke, kita udah lihat 3 karakter saham yang beda-beda ya. Ada Inco yang lagi bangun fondasi, ada MEDC si pelari yang lagi istirahat, sama Harum yang jujur banget gerakannya. Kelihatannya beda kan? Tapi sebenarnya mereka semua punya satu benang merah yang sama. Sekarang saatnya kita tarik benang itu dan kita bongkar pola rahasianya. Ini dia momen ahanya. Jadi, apa sih sebenarnya persamaan mereka? Apa benang merahnya? Nah, ini dia resepnya. Coba catat. Ada 4 bahan utama. 1. Ini bukan saham yang lagi euforia, yang lagi heboh. 2. RSI-nya ada di sweet spot, di area netral. 3. Volumenya turun setelah harganya jatuh. Dan 4. MACD-nya mulai kasih sinyal-sinyal mau balik arah. Kalau Anda nemuin keempat ciri ini, selamat. Anda lagi ngelihat fase akumulasi. Fase di mana smart money lagi ngumpulin barang diam-diam. Dan fase inilah fase favoritnya para swing trader. Tujuannya bukan buat cari untung ratusan persen dalam semalam terus pamer di sosmed, bukan. Tujuannya adalah cari setup yang bisa kasih keuntungan konsisten, lagi dan lagi, dengan resiko yang bisa diukur.
Oke, teorinya cukup ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ubah semua analisis ini jadi tindakan nyata? Yuk kita susun rencana main yang simple dan bisa langsung dipraktekin. Rencananya simple aja, cuma 4 langkah. Pertama, entry, harus sabar, masuknya dekat-dekat support. Kedua, target, yang realistis aja, dapat 5-12% itu udah bagus banget. Ketiga, cut loss, ini hukumnya wajib nggak bisa ditawar-tawar. Anggap aja ini asuransi trading Anda. Dan yang keempat, ini yang paling susah, mindset. Trading itu berdasarkan apa yang Anda lihat, bukan apa yang Anda harapkan. Nah, di tabel ini kita bisa lihat gimana cara nerapin rencana tadi ke masing-masing saham. Buat Inco, kita masuk dekat support. Buat MEDC, kita tunggu di dasar rentang sideways-nya. Coba deh, lihat kolom paling kanan, invalidasi atau cut loss. Ini adalah titik di mana kita harus legowo, ngaku salah, dan keluar. Penting banget ini. Oke, sebagai penutup, kita balik lagi ke filosofi dasarnya. Karena trading itu bukan cuma soal grafik dan indikator loh, tapi ini juga soal pesan buat mereka yang punya mata uang paling berharga di market, yaitu kesabaran. Dan poin paling pentingnya tuh ini, swing trading itu bukan soal nemuin saham yang larinya paling kenceng, bukan. Ini soal nemuin saham yang risikonya paling jelas dan paling bisa kita ukur. Saat kita tahu persis di mana harus keluar kalau ternyata kita salah, nah disitulah trading berubah dari judi jadi sebuah strategi. Saya mau tutup bahasan ini dengan satu kutipan yang kena banget. Market itu nggak bayar orang paling berani, tapi market bayar orang paling sabar. Coba deh, renungin itu. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda. Dalam perjalanan trading Anda selama ini, Anda itu sebenarnya lagi nyari roket atau lagi nyari ritme? Jawabannya ada di diri Anda sendiri, dan itu yang akan nentuin jalan trading Anda ke depannya.